Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Abdullah Wahab, mahasiswa manajemen semester 3 dari Setiapan Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 2020 11 009. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi dari hakikat dan konsep praktek bisnis dan eksibisi. Oke, di sini saya mendapatkan dua materi, yaitu yang pertama ada keterampilan menjual dan bernegosiasi, dan yang kedua adalah strategi pengembangan bisnis. Jadi saya akan memberikan tentang penjabaran dan juga penjelasan tentang dua materi berikut. Oke, jadi kita langsung masuk ke konsep yang pertama, yaitu keterampilan menjual dan bernegosiasi. Di sini terdapat 4 poin utama, yaitu yang pertama adalah pengertian menjual, yang kedua keterampilan teknik menjual, yang ketiga pengertian promosi, yang keempat yaitu pengertian negosiasi. Nah, jadi di sini aku bakalan bahas satu persatu dari semua poin-poin penting utama yang ada di keterampilan menjual dan bernegosiasi. Oke, jadi pertama adalah pengertian menjual. Seni menjual adalah suatu usaha untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara atau jalan menggunakan kepandaian ilmu menjual. Sedangkan ilmu menjual adalah salah satu kemampuan atau kecakapan untuk mempengaruhi orang-orang atau konsumen supaya mau membeli produk-produk yang kita tawarkan, baik jasa maupun dagang, agar dapat saling menguntungkan. Jadi intinya menjual ini adalah suatu paket dasar atau suatu pakem dalam menjual dan bernegosiasi. Jadi dibutuhkan skill jualan istilahnya, karena dengan menjual itu terjadi suatu interaksi atau hubungan antara penjual dengan pembeli, yang intinya penjual membutuhkan pembeli agar supaya penjual ini mendapatkan keuntungan, seperti itu. Lalu berikutnya, yang B, keterampilan teknik menjual. Penjual dapat menarik perhatian calon pembeli atau konsumen dari sikap, perilaku, bahasa, tindakan, cara berpakaian, dan cara berbicara, yang kemudian bisa membuat kesan pertama yang menyenangkan agar dapat tercipta cinta pada pandangan pertama atau love at the first sight. Jadi di sini intinya adalah kita sebagai penjual itu harus bisa menguasai suasana, harus bisa menguasai medan, yang artinya harus bisa membangun relasi terhadap konsumen yang nantinya itu akan berimbas kepada penjualan kita, seperti itu. Agar konsumen itu mau reorder atau order lagi di kita, seperti itu. Yang ketiga, pengertian promosi. Nah, promosi yaitu kegiatan dalam pemasaran yang dilakukan dengan cara memperkenalkan barang kepada masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan penjualan. Nah, buat teman-teman semua pasti tahu ya promosi ya. Jadi intinya promosi itu ialah sebagai bentuk brand awareness atau brand pengenalan brand kepada konsumen, dan juga disertai dengan yang sering kita lihat nih ya, seperti potongan-potongan harga, seperti diskon-diskon harga, gratis biaya pengiriman, gratis biaya pemasangan, seperti itu. Lalu berikutnya, pengertian negosiasi. Dalam satu proses negosiasi, selalu ada dua belah pihak yang berlawanan atau berbeda sudut pandangnya. Agar dapat menemukan titik temu atau kesepakatan, kedua belah pihak perlu bernegosiasi. Jadi intinya negosiasi itu seperti kita tuh menyelesaikan masalah yang runyam antara pembeli dengan penjual. Seperti pembeli ingin mendapatkan harga lebih murah, atau penjual yang tidak bisa memberikan barang tersebut atau hal yang lain. Kita membutuhkan negosiasi. Nah, di sini ilmu dalam komunikasi sangat dibutuhkan, terutama seperti itu. Itu adalah salah satu langkah dalam keterampilan dalam menjual dan bernegosiasi. Oke, berikutnya yaitu langsung masuk ke dalam pengembangan bisnis atau pengembangan usaha atau strategi pengembangan bisnis. Nah, di sini kita ada 5 poin, 5 poin-poin yang terkait
strategi pengembangan bisnis. Nah, di sini aku mengambil beberapa poin-poin penting dan juga poin-poin yang sangat-sangat dibutuhkan. Oke, jadi yang pertama ada memilih lokasi yang tepat, yang kedua memanfaatkan media sosial, yang ketiga melakukan inovasi secara berkala, yang keempat kenali kompetitor bisnis, dan juga yang kelima rencanakan keuangan dengan baik. Oke, jadi langsung aja yang pertama yaitu memilih lokasi yang tepat. Nah, meskipun banyak UMKM atau UKM yang memanfaatkan teknologi digital, hal ini tidak luput juga dari UKM yang masih memiliki toko fisik. Bagi UKM yang memiliki toko fisik, lokasi merupakan salah satu aspek utama yang paling penting dalam berkembangnya usaha. Dengan menentukan lokasi yang strategis, tentu akan berpengaruh besar dalam berjalannya bisnis. Nah, di sini contohnya seperti kita nih ya, kita menjual hasil alam, ya kan? Kalau kita menjualnya kepada orang-orang yang tinggal di sekitar pegunungan, ya, yang notabene mereka juga memiliki hasil alam sendiri, maka hal itu sangat tidak maksimal. Nah, namun apabila kita menjual hasil alam tersebut kepada orang-orang di daerah kota, maka pasti bakal maksimal karena di daerah kota itu jarang sekali ada lahan yang bisa ditanami dengan hasil-hasil alam, sehingga hasil alam di sana sangat langka dan juga sangat dihargai seperti itu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan peluang, memanfaatkan situasi serta kondisi. Yang kedua, memanfaatkan media sosial nih. Salah satu cara mudah yang bisa dilakukan dalam pengembangan bisnis yaitu memanfaatkan media sosial sebagai strategi pengembangan bisnis. Di era teknologi digital seperti sekarang, peran media sosial sangatlah penting karena hampir semua orang memiliki media sosial. Nah, hari gini siapa sih yang nggak punya media sosial? Jadi kita itu harus mengembangkan bisnis kita, harus menjalankan bisnis kita, serta memelihara bisnis kita itu secara internet, secara online gitu. Karena hari ini, detik ini ya, di era yang sekarang, semua orang itu pasti memiliki yang namanya handphone atau gadget yang bisa digunakan untuk mengakses media sosial seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah lakukan inovasi secara berkala. Pelanggan cenderung memiliki sifat bosan dan selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Salah satu strategi mengembangkan bisnis yang bisa Anda lakukan untuk mempertahankan pelanggan yaitu dengan melakukan inovasi untuk usaha Anda. Nah, di sini adalah poin penting juga karena kita juga membutuhkan inovasi agar supaya pelanggan itu tidak merasa jenuh atau bosan dengan produk kita. Seperti halnya Indomie ya. Indomie itu selalu melakukan inovasi setiap tahun, setiap bulan, setiap harinya. Jadi kan setiap hari ini selalu keluar atau selalu banyak sekali macam-macam masakan. Nah, disitulah Indomie menerapkan resep-resep masakan tersebut ke dalam resep mie instannya. Makanya Indomie itu selalu melakukan inovasi sehingga pelanggan atau customer-nya itu selalu merasa senang dan tidak bosan. Lalu berikutnya adalah kenali kompetitor bisnis. Memiliki kompetitor dalam bisnis merupakan hal yang wajar. Bisa jadi Anda puluhan sampai ribuan usaha memiliki produk yang sama dengan produk yang Anda pasarkan. Nah, intinya memiliki kompetitor itu bukanlah hal yang mengerikan, namun sebagai pacuan, sebagai acuan Anda bahwa Anda itu tidak sendirian. Seperti itu. Jadi harus memantau, menganalisa, mengevaluasi kompetitor kita, mencari kelebihan, mencari kelemahan. Dan disitulah kita bisa menerapkannya dalam usaha kita, dalam bisnis kita. Apa yang kurang dibenahi atau yang sudah baik harus lebih baikkan atau yang seperti gimana. Pokoknya kita harus bisa menilai, mengevaluasi dan juga mengidentifikasi dari kompetitor kita seperti itu. Nah, lalu berikutnya, rencanakan keuangan dengan baik. Banyak usaha yang terpaksa harus menutup usahanya karena kesalahan pengelolaan keuangan. Maka dari itu, Anda perlu membuat sistem pencatatan keuangan yang rapi, serta menjaga laporan keuangan secara rutin demi menjaga keuangan usaha dengan baik. Buatlah rencana keuangan serta prioritas pengeluaran Anda agar tidak menghambur-hamburkan dana usaha. Saat ini banyak sekali software akuntansi yang dapat memudahkan Anda dalam mengurus keuangan. Nah, di sini bener banget. Jadi sebuah accounting ya, sebuah finansial itu sangat krusial dalam suatu usaha. Maka dibutuhkan sebuah akuntansi, sebuah perhitungan yang sangat tepat gitu. Jadi di sini bukan berarti kita pelit atau kita tidak mau mengeluarkan uang, enggak, tapi kita harus bisa menghitung dan juga mengira-ngira atau serta
memiliki planning ya, atau memiliki rencana keuangan ke depannya, atau mungkin sebelum-sebelumnya yang bisa dijadikan evaluasi gitu. Jadi kita bisa mengetahui untungnya kita berapa, laba ruginya kita berapa, seperti itu. Nah, jadi itu tadi adalah beberapa poin-poin dalam pengembangan usaha atau bisnis, seperti itu. Oke, jadi terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata atau apabila ada salah kalimat, salah pengucapan, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga terima kasih buat teman-teman semua, buat para penonton semua yang sudah mengikuti materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.